Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan malam hari ini insyaallah menuju malam-malam perubahan yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bisa keluarin handphonenya? Enggak usah takut. Enggak, aman. Insya Allah aman. Silakan keluarin handphonenya. Ya, monggo silakan. Sudah? Sekarang tulis keadaan real Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua per hari ini. Keadaan real. Contoh, saya misalkan ya, Haryadi belum nikah. Status jomblo. Misal. Tidak bekerja. Utang 10 juta. Apa yang menyedihkan lain apa coba? Udah mau diusir dari kontrakan. Terus apa lagi? Habis ribut sama temen. Penyakitan. Asma, korengan. Pilek yang gak sembuh-sembuh. Coba sekarang saudara tulis keadaan real saudara. Saya kasih waktu, silakan. Yang punya kertas sama pulpen lebih bagus lagi. Tulis saja. Sambil saudara-saudara menulis, saya bacakan 1-2 ayat, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adza
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء إن من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم الصالحون وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم Bismillah. Subhanallah. Menyedihkan ini. Tapi ini bagus, ini keadaan real. Utang saya lumayan banyak. Usaha saya sekarang lagi macet. Memerlukan penelitian pupuk organik. Saya ingin memberangkatkan sekeluarga umrah dan karyawan usaha aku yang rajin ibadah. Beliau pengen, berarti sudah punya usaha ya. Beliau pengen mengumrohkan karyawan yang rajin ibadah. Good. Ingin membuat orang tua saya bahagia dan membantu kaum yang kurang mampu. Very good. Siapa namanya, Mas? Muhammad Abdullah. Baik, good. Nih, anggap. Mas Zul sehat, Mas Zul? Alhamdulillah. Mana dari akhwat ada satu? Ya sini. Sini. Ini galawers ya. Kumpulan orang-orang galau. Mana Mbak hilang? Mana? Bismillah. Mbak jangan kemana-mana. Oke. Sini aja. Mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mahasiswa yang belum lulus-lulus. Beneran? Nggak percaya, Mas Mesin? Sini. Ya hilang lagi, Pak. Pencet yang kiri bintang. Oke, terus? Oke. Ente yang bacain. Saya mahasiswa yang belum lulus-lulus juga. Saya punya tanggungan 3 adik. Yang 1 cacat, yang 2 masih sekolah. Ayah saya tidak bekerja. Ibu saya sudah meninggal.
Saya bingung ketika hidup ibu saya punya hutang pada kakaknya, berupa emas beratnya 9 gram. Dulu, ketika dijual, harganya cuma kurang dari 1 juta. Dan sekarang saya harus membayar emas itu dengan harga sekarang yang naiknya 4 kali lipat. Saya ingin sekali membayar hutang ibu saya, agar ibu saya tenang di sana. Makasih. Ada lagi satu dari ikhwan? Ayo. Boleh 2, sini. 2 akhwat sini, maju. Silakan. Berani ya jenengan ya. Mau komplain sama Ustadz. Katanya kalau sedekah jor-joran dapat jodoh. Tapi nggak ada sampai sekarang. Mas, maju ke atas, naik. Siapa namanya? Saiful Anwar. Saiful Anwar. Buat saudara akhwat, ya. Ini wajah nih, subhanallah. Kira-kira 7,5. Oh, udah lebih loh. Ya, 6 kan? Ini 7,5, 8 lah. 5. Pede dong. Terus soleh. Bersedekah jor-joran. Oke. Sudah punya pekerjaan? Sudah, Ustaz. Oh, maafkan. Baik. Dari akhwat ada yang berani maju? Tidak boleh umur 45 ya. Oke. Siapa yang berani menjadi kandidat akhwatnya beliau, menjadi calon istrinya beliau, silakan hubungi panitia supaya tidak galau lagi beliau ya. Iya, ini subhanallah. Siapa tadi namanya? Saiful Anwar. Baik, Mas Saiful Anwar, silakan dicatat nomor teleponnya ya. 089. Loh, beneran? 08973 08973 94 94 20 20 75. 75. Apal ya? Subhanallah. Terima kasih Mas. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Umur berapa umur? 26. Oh 26. Subhanallah. Mesinnya masih tokcer. Tuh sama-sama. Satu lagi tadi. Yang atas boleh lo turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, keadaan Anda pada hari ini, Anda yang nulis sendiri kan? Oke. Hari ini, malam ini kita akan bicara tentang perubahan. Malam hari ini kita akan bicara tentang perubahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, punya utang rumah 120 juta. Beberapa proposal pekerjaan belum dapat jawaban. Ada kabar proyek baru insya Allah. Penyakit kakak ipar semoga segera sembuh ya Rabb. Ada tawaran Honda Fit, semoga bisa terwujud. Insya Allah. Pengen punya anak lagi. Sementara sedekah sudah. Sip. Ada nggak yang menyedihkan? Ada nggak? Boleh yang paling menyedihkan di antara saudara sini maju. Tadi itu subhanallah yang satu tadi ya, itu subhanallah tadi yang adiknya cacat, ya punya utang, dulu emas harga 1 juta. Saya Syaiful Muslimin punya hutang 900 juta rupiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tulisan yang nggak kebaca.
Apa tulisannya? Dan punya apa ini tulisan? Punya penyakit kronis di perut. Pengen hutangnya lunas, terus penyakitnya juga sembuh, punya penghasilan 100 juta per bulan supaya bisa mengumrohkan orang tua dan membahagiakan orang tua. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahman Rahim, Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit beliau. Insyaallah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas. Ada dari akhwat satu. Oh banyak ya. Saya Joser Azizah. Hah? Apa? Oh, Joser itu jomblo sampai halal. Baru tahu saya. Seneng amat nih. Mbak hilang mbak. Nah hilang. Mana catatannya? Nah. Oh, yang lainnya dulu, ayo. Oke. Belum menikah, pengen jadi pengusaha, mewujudkan cita-cita orang tua, mewujudkan TPQ tahfiz. Subhanallah. Yang berikutnya, khairun nisa. Kini saya tengah diterpa sebuah fitnah. Yang mana fitnah tersebut mampu menghilangkan kepercayaan keluarga saya. Saya bimbang Ustadz, karena keluarga yang seharusnya menjadi kepercayaan saya, malah ikut termakan fitnah itu. Saya tidak tahu lagi bagaimana mengembalikan kepercayaan mereka. Baik, cukup ya. Sudah ketemu? Ya, oke. Bisa naik ke atas? Naik ke atas. Mas Anwar bisa naik ke atas? Semangat banget. Iya, kalah. Ya Allah, kalau memang jodohnya, maka nikahkanlah. Dan berikan anak keturunan yang soleh-soleha. Berikan hadiah bulan. Oh, benar. Berikan hadiah umrah sebagai bulan madunya mereka berdua. Kalau benar mereka mau sekarang, saya yang ngumrohin. Oke. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azizah. Pengen nikah tahun depan. Kabul nih. Pengen punya bisnis. Pengen membayar uang kuliah 3 juta. Punya gak? Punya. Punya. Sini dek. Sini Aisyah. Punya. Oke.
pengen hafal Quran, bisa bimbing dia hafal Quran? Insya Allah. Luar biasa nih. Pengen lancar tajwid Quran, pengen naik hajikan orto. Sanggup. Oh, Akbar. Sanggup betul? Sanggup. Belum punya anak dan pengen berhijab syar'i. Mbak Azizah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang mau, saya yang akan ngumrohin. Kita tanya dulu Mas Anwar ya. Bagaimana Mas Anwar? Mau? Sebentar, Mas Anwar, ini serius, bukan main-main. Serius. Bismillah, Bismillah. Bismillah. Umurnya Mbak Azizah berapa? 24 tahun. Pas. Memang mempat. Oke Mbak Azizah, kira-kira kalau dilamar sama Mas Anwar malam hari ini lewat saya, kira-kira bagaimana? Istirahat dulu ya Ustadz ya. Istikharah tuh tanda-tanda tuh. Tapi ada nggak peluangnya? Asal kita bisa menjadi keluarga penghafal Al-Quran, why not? Allahu Akbar. Mas Anwar, kata Aziza, ulangi. Asal kita bisa menjadi keluarga penghafal Al-Quran, terus anak-anaknya hafiz sama hafiz Al-Quran, why not? Ya, ayo menikah. Apa ini? Quran. Buat apa? Ya buat bukti lah. Oh. Mas Anwar pengen memberikan Qurannya sebagai bukti. Anwar, ini ditanya. Ini bukti apa? Apa? Ya. Ya, ini bukti keseriusan. Bukti keseriusan. War, ini saya loh. Jadi ente jangan main-main. Artinya nama saya, nama kita semua yang menjadi saksi dipertaruhkan, betul? Beliau minta asal kita jadi keluarga penghafal Quran, punya anak-anak yang penghafal Quran, ayo menikah. Subhanallah. Allahu Akbar. Speechless nih saya. Mbak, kira-kira apa yang ada di pikiran sama hati Mbak malam hari? Pas datang ke sini, mungkin ini salah satu cara dari Allah untuk menunjukkan Ustadz kan pernah bilang kalau misalnya pengen nikah harus sedekah. Sudah saya lakukan. Terus sholat 7 waktu insya Allah sudah. Dan sekarang tinggal menunggu hasil. Kapan saya ditemukan sama calon suami saya. Subhanallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah yang memiliki langkah. Engkaulah ya Allah yang memiliki segala rencana. Engkau juga yang mempertemukan Adam dan Hawa di padang Arafah. Engkau yang mempertemukan ya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijatul Kubra. Engkau yang mempertemukan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi dengan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Engkau juga yang menikahkan semua orang-orang yang menikah dan menjadikan anak-anak di antara mereka-mereka yang menikah. Maka malam hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau selesaikan dengan sempurna pertunjukanmu yang maha agung ini dengan menikahkan Mas Anwar dengan Mbak Aziza. Sebagaimana janji saya kepada engkau ya Allah, maka bila mana mereka ini jadi, maka umrohnya akan saya tanggung. Maka ya Allah, berikanlah rizki itu buat saya, dan berikanlah rizki itu buat Aziza dan Anwar. Rabbighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'al bainahuma dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a walhamdulillah rabbil alamin. Saya nggak janji ya, tapi kalau dia benar-benar nikah, saya yang akan jadi saksi insya Allah. Serius. Kalau mau tahu alamat rumah, silakan tanya ke panitia. Wow. Probolinggo Pasuruan deket kok. Baik, inilah saya kira ini bukan sesuatu yang bercanda. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mas Hendra, tolong berdua ini dipisahin dulu. Dicatat alamatnya masing-masing. Mas Hendra jadi wakil saya datang ke rumah orang tuanya Aziza. Aziza asli Malang? Asli Probolinggo, kuliah di Malang. Asli Probolinggo, kuliah di Malang. Insyaallah, mudah-mudahan. Pasuruan, jenengan Pasuruan? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hendra, di anu data. Oh iya, handphonenya. Lupa. Oh iya, siap. Dicatat tanggalnya. Insya Allah, kalau nikahnya lebih cepat, maka berangkat umrohnya kira-kira bulan Februari akhir. Baik, terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Harun Mustafa. Saya hari ini tidak punya uang, utang 1 miliar lebih. Usaha bangkrut dan belum bisa membangkitkan usaha lagi. Banyak teman yang menjauhi. Orang tua saya sudah meninggal. Saya ingin membahagiakan istri dan anak-anak serta mertua saya untuk pergi umroh bersama mereka. Amin. Insya Allah, Mas Mustafa. Insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini salimin ya
الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله أجمعين. Saya rindu dengan salawat ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di Gaza. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir kembali di Palestina. Ada bersama para mujahidin di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asghilil zalimin bizzalimin. Bikin sibuk mereka yang zalim dengan diri mereka sendiri. Jadi ibarat kata jengkrik, mudah-mudahan Israel laknatullah alaihim mudah-mudahan menjadi jengkrik yang pada ngadu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min baini salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbil mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi an'a'il alam. Fi kulli makan, fi kulli zaman minal muslimin wal muslimat. Allahumma ahlikil kafarat wal musyrikin. Allahumma ahlik ya Allah Israel wa ahli. Rabbi ighfir lana warhamna tub alaina. Allahumma ansurna man nasarat din. Allahumma ansurna ya nasirat din. Allahumma ansurna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita akan segera masuk materi kita. Subhanallah, dengan cara-cara Allah menunjukkan Mas Anwar, mudah-mudahan insya Allah penuh keajaiban malam hari ini. Dan ternyata saksinya bukan cuma saya dan para hadirin semua, tapi malaikat-malaikat Allah juga menjadi saksi. Mudah-mudahan di tempat yang baik, di acara yang baik, lahir insya Allah anak-anak penghafal Quran insya Allah dari Anwar, Aziza, dan semua teman-teman yang lain. Saudara-saudara semua tentu bertanya-tanya, ngapain sih Ustadz nyuruh kami nyatet? Aziza mau kemana? Mau balik? Mau mana? Oh, mau balik ke tempat duduknya. Iya. Saya kira langsung janjian. Hati-hati ya, hati-hati. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pegangan tangan.
apalagi sampai lebih. Allah yang sudah mempersatukan, Allah juga yang bisa memisahkan. Allah yang sudah menghadirkan cinta, nanti Allah yang menghadirkan benci. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam koridor aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Cukup berat malam hari ini saya bicara, terutama menjadi saksi nikah karena persoalan waktu. Tapi saya betul-betul ingin, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan nanti pernikahannya itu ya bisa disiarkan langsung di chatting ya. Insya Allah tinggal panggil penghulunya, hadir orang tuanya, nikahlah di situ. Live disaksikan sama Indonesia insya Allah. Luar biasa, Masya Allah, Insya Allah. Saya mengajak kepada saudara-saudara semua untuk melihat perubahan yang nyata. Sebagaimana saya memimpikan punya hotel dan apartemen. Sebagaimana saya memimpikan punya maskapai penerbangan sendiri. Sebagaimana saya memimpikan dulu bebas dari utang. Saya pengen menjadi orang yang terhormat. Saya pengen insya Allah membahagiakan orang tua. Insya Allah semuanya tertulis. Terekam dengan baik. Bahkan ada jamaah yang iseng. Dia kemudian cari tahu tanggal berapa sih Ustadz bicara tentang hotel. Ternyata dia mendapatkan tanggalnya. Kalau tidak salah tanggal 23 Mei. Tidak disebutkan tahunnya di situ. Saya, kata beliau, punya rekaman beliau ini. Kalimat saya yang mengajak pemirsa semua begini ceritanya. Pemirsa, Anda punya keinginan, saya punya keinginan. Anda punya harapan, saya punya harapan. Anda punya doa, saya punya doa. Mari kita baca sholawat bersama-sama dan kita berdoa kepada Allah. Apa yang menjadi harapan dan doa kita bersama. Saudara punya kesulitan, saya pun punya kesulitan. Saudara punya masalah, saya pun punya masalah. Saudara punya problem, saya pun punya problem. Insya Allah, walaupun dalam tataran yang berbeda. Mari kita baca sholawat dan kita berdoa. Apa yang menjadi kesulitan kita dan masalah kita sesungguhnya bukan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu saya memimpin pembacaan 100 sholawat dan saya tulis di layar kaca saat itu. Saya Yusuf Mansur pengen memiliki hotel. Apa yang menjadi kesulitan kita dan masalah kita sesungguhnya bukan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu saya memimpin pembacaan 100 sholawat dan saya tulis di layar kaca saat itu. Saya Yusuf Mansur pengen memiliki hotel. Pengen memiliki kondotel. Berbulan-bulan kemudian Allah wujudkan. Hari ini kita belajar bagaimana perubahan itu begitu terasa apabila saudara tidak cuma rasa tapi ada bukti. Yang paling ekstrimnya nih, paling ekstrimnya handphone itu tidak mewakili. Tidak mewakili. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin cara ini bagi sebagian mereka-mereka yang tidak terbiasa. Cara ini mengada-ngada. Cenderung mungkin agak bid'ah. Atau mungkin apa ya, berlebihan. Tapi untuk mereka-mereka yang punya pengalaman berpikir positif, bertindak positif, berpikir besar, bertindak besar. Sebagaimana yang saya sudah tulis di buku saya. Yang judulnya berpikir besar, bertindak besar. Berpikir positif, bertindak positif. Di situnya ditulis ala Yusuf Mansur. Atas izin Allah kan banyak buku-buku seperti itu toh. Tapi saya nulisnya ala Yusuf Mansur. Bukunya berwarna hijau. Saya mengajak saudara-saudara semua malah mengambil kertas kosong. Kertas kosong, ambil. Lalu tuliskan lebih detail bagaimana keadaan saudara per hari ini. Seperti yang saya contohkan tadi, umpama kata, saya Mansur
Hari ini saya tidak memiliki rumah, masih ngontrak. Hari ini saya memiliki utang 10 juta rupiah. Saya tidak tahu dengan siapa saya akan menikah. Saya tidak pernah membahagiakan orang tua. Saya belum punya pekerjaan. Saya kuliah belum lulus-lulus dan segala macamnya. Di rekening pun hanya ada 200 ribu rupiah. Kalau Bapak tulis hari ini, Bapak tulis malam ini, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, ambil kertas itu kembali, maka saudara akan berterima kasih. Betapa perubahan itu betul-betul terjadi dengan izin Allah. Bila mana perlu, saudara keluar sebentar dari rumah kontrakan saudara, keluar. Lalu saudara balik dan foto rumah kontrakan itu. Tak, print, ikut ditempel di kertas tersebut. Deng. Sesuatu terjadi sama seorang hamba Allah yang di tahun 2008 diusir dari kontrakannya, padahal kontrakannya itu subhanallah bagi sebagian yang lain aneh kalau sampai terusir, karena dalam tanda petik hanya 25.000 sebulan. 2008 loh, masih ada kontrakan 25.000 sebulan. Tapi ya bagaimana lagi kalau memang sudah tidak ada? Tidak ada. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Diusir dia. Diusir, Pak. 2008 dia dan suaminya balik pulang kampung 9 jam. Naik mobil truk, numpang. Dia bawa kasur doang satu. Yang lainnya ditinggal. Atas izin Allah, dia memiliki gambar rumah itu. Atas izin Allah, dia memiliki gambar rumah itu. Dia sempat memfoto rumah itu. Di tahun 2012, 2008, 9, 10, 11, 12. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Saya naik pesawat kecil yang membawa saya dari satu kota ke kota besar. Di sana ada suami istri, berwajah bersih, tersenyum tapi sambil air matanya keluar. Saya di belakang sini. Dia sudah di bibir pesawat. Dia tidak naik, sepertinya ada yang ditunggu, yakni saya. Sementara saya tidak tahu kalau dia betul-betul menunggu saya. Dia ngelihat saya, senyum, nangis. Saya sibuk atas izin Allah, nyalamin panitia, foto-foto, basa-basi, dan kemudian berdoa, lalu berangkat ke pesawat kecil tersebut. Isinya kira-kira 12 seat. Saya duduk, suami istri ini sempat nengok saya, dan kemudian kami konsentrasi di pesawat, doa, zikir, mengaji. Begitu turun di bandara Kalimantan Selatan, orang ini pun turun, saya turun. Memberi salam nih yang dua suami istri ini. Assalamualaikum Ustadz. Air matanya tambah menangis. Saya hentikan. Saya bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas. Kayaknya ada yang mau disampaikan ya. Betul Ustadz. Saya sama istri saya hari ini mau ngikutin Ustadz. Kemana Ustadz mau? Kemana Ustadz pergi? Ulun mau ngikutin pian. Saya bingung. Ada orang nangis berdua, tiba-tiba pengen ngikut saya. Kemana saya pergi? Mau ikut. Saya bilang, emang mau ngapain ngikutin saya? Ulun mau cerita Ustaz. Saya mau cerita. Saya bilang, kalau mau cerita, di bandara sini saja. Karena saya, insya Allah, masih agak lama berangkat ke Jakartanya. Jadi ulun tidak perlu ke Jakarta Ustaz? Tidak perlu. Ceritalah di sini. Di lounge bandara, di Blue Sky, beliau memulai cerita itu.
Setelah selesai dia cerita, makan susah, sempat 3 hari nggak makan, dan dia bertahan tidak mau minta. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba dia mendengar tausiah saya dari suara yang lain. Kan ada kalanya orang broadcast tausiah, ada kalanya orang nyetel tausiah saya lewat CD atau apa. Dia kemudian mendengar itu, bahwa Allah punya kun fayakun. Allah punya kekuasaan. Allah punya keajaiban. Lalu mereka berdua ini ngejejak jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malam kecuali dia sholat. Tidak ada pagi kecuali dia duha. Tidak ada sholat berjamaah kecuali dia berjamaah dan seterusnya. Setelah selesai, nangisnya tidak berhenti. Saya sudah mau boarding. Apa dia bilang? Ustadz, ulun mau sedekah. Saya mau sedekah, Ustadz. Saya tanya sama beliau, mau sedekah berapa? Maksud saya tuh begini, kalau emangnya dikit, ya saya terima. Kalau misalnya banyak, ya mending transfer. Udah bawa belum duitnya? Kira-kira begitu pertanyaan saya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan waksangka. Seakan-akan saya akan nerima hanya yang besar-besar saja. Apa kata beliau? Insya Allah saya mau sedekah 1 miliar rupiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari orang di tahun 2008 diusir dari kontrakan yang hanya 25.000 rupiah, lalu pulang kampung 9 jam, 4 tahun yang lalu di 2008, di 2012 beliau bersedekah 1 miliar. Dan beliau masih bertanya kepada saya, Ustadz, masih perlu saya tambahkah? Yang luar biasa, dia punya catatan sejarah. Ini yang membedakan dia, saya, dan sebagian saudara semua. Dia bilang, ini Ustadz, foto rumah saya. Subhanallah, betul. Ternyata rumahnya 25.000 itu di tengah rawa. Terus dia ada mobil rumah baru, nih foto sekarang. Di sana ada Hummer, ada Lexus, ada segala rupa. Subhanallah. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah bisa mengubah keadaan saudara. Coba semua tangannya. Tangannya begini. Semua tangan begini. Yang mantap. Baliknya yang mantap. Kurang semangat. 1, 2. Lagi. Lagi. Kemampuan Allah mengubah nasib saudara sesungguhnya lebih cepat daripada saudara mengubah tangan saudara. Setan yang membuat saudara merasa lama, setan yang membuat saudara menjadi tidak sabar dan putus asa, setan yang membuat perjalanan saudara kayaknya kok berat banget, setan semua. Sesungguhnya ketika orang ini bercerita, sepertinya 2008 baru kedipan mata saja. Betul tidak? Kayaknya baru kemarin saya beli nasi goreng nggak bisa, beli ini nggak bisa. Oh sekarang udah bisa sedekah 1 miliar. Allah karim antallah. Saya senang tuh. Maka saya katakan kepada saudara-saudara semua, ambil kertas kosong, tulis siapa nama saudara, bagaimana keadaan saudara, dan lampirkan keadaan-keadaan saudara seperti apa pada hari itu. Tadi menulis rekening cuman ada 200.000, foto. Jalan ke tukang fotokopi, kemudian lampirkan. Tulis di sana. Ini rekening di bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Apalagi saudara tidak lulus-lulus, mana kartu mahasiswanya? Fotokopi, lampirkan. Apalagi
Saudara punya utang. Katanya punya utang tadi kan? 10 juta rupiah. Maka utang itu foto juga. Sama siapa saja. Lampirkan segala makian orang. Lampirkan segala cacian orang. Lampirkan dengan utuh apa yang menjadi makanan saudara sehari-hari. Dan saudara berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa taala day by day. Maka hari ini saya meminta istri saya hadir. Ma, hadir. Malam ini tausiahnya buat kita berdua. Malam ini tausiahnya buat kami, Pak. Merefresh. Untuk kemudian berjalan lagi. Membangun mimpi-mimpi yang baru. Membangun harapan-harapan yang baru. Bersama Allah yang maha kuasa. Lagi maha mampu. Maha besar, lagi maha kaya. Maha pemurah, lagi maha pengasih dan penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Huwallahu alladzi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Hari ini, malam ini kita belajar. Senjata sudah ada di tangan saudara-saudara semua. Apa senjatanya? Al-Quranul Karim. Coba sebutkan, ucapkan dengan kalimat meyakinkan jawaban dari pertanyaan saya. Senjata sudah diberikan untuk saudara-saudara semua. Apa senjata buat saudara-saudara semua? Senjata untuk mengubah diri saudara, mengubah nasib saudara, mendatangkan pertolongan Allah, menaikkan derajat, mendatangkan kekayaan, mendatangkan kemuliaan. Sudah ada di tangan saudara semua. Apa itu? Al-Quranul Karim. Allah akan mengangkat derajat satu kaum yang di dalamnya ada Al-Quran. Yang di dalamnya mereka ngopenin Quran. Yang di dalamnya mereka memuliakan Quran. Sebaliknya, Allah akan menghinakan mereka yang meninggalkan Al-Quran. Lihat, apa yang saya lakukan, Yusuf Mansur. Lihat, apa sesungguhnya yang saya perbuat. Tidak ada kecuali saya menyiarkan Al-Quranul Karim. Belajarkah saya tentang hotel? Tidak. Belajarkah saya tentang ilmu bisnis? Tidak. Tapi Allah yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian bisa lupa? Bagaimana kalian bisa lalai? Bagaimana kalian bisa tidak tahu? Wa antum tutla alaikum ayatullahi, sedangkan dibacakan kepada kalian semua ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, dan di dalam diri kalian juga ada Rasulullah. Wa may ya'tasim billahi, siapa yang bersandar kepada Allah, siapa yang mengikuti Allah, siapa berpegang teguh atas tali Allah, faqad hudiya, maka dia akan diberikan petunjuk ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kalau mau disebut orang-orang yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Ternyata sederhana. Dari ayat yang tadi saya bacakan, yang pertama adalah wa antum tutla alaikum ayatullah. Sekedar baca saja, memperhatikan saja, menelaah saja, maka kita sudah menjadi orang-orang yang sedang menuju pada keadaan berbahagia. Sederhana saudara, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara semua berubah dengan senjata di tangan saudara-saudara sendiri. Apa? Al-Quranul Karim. Yang pertama, hafalkan itu Al-Quran. Satu hari, satu ayat. Satu hari, satu ayat. Satu hari, ulangi coba. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Hafalin Quran satu hari satu ayat. Dan rasakan perubahannya. Saudara memulai perjalanan itu. Satu hari satu ayat. Besok pagi sebelum subuh, habis sholat malam, saudara ngapalin tuh satu hari satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hafal itu hafal? Oke, ulangi. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Tips yang kedua, jangan cuma hafal ayatnya. Itulah saya menyuruh istri saya hadir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma saudara yang saya minta menghafal dengan ayatnya, tapi saya pun meminta saya dan istri saya mulai lagi menghafal dengan terjemahannya. Karena nanti akan berbeda mereka-mereka yang kemudian menghafal sekaligus sama artinya. Enggak susah, tidak susah. Alif Lam Mim artinya hanya Allah yang tahu. Gampang kan? Hafal tidak? Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Coba diulang ayat dan terjemahannya. 1, 2, 3. Hanya Allah yang tahu. Lihat kembali catatan saudara. Lihat kembali catatan saudara. Saudara buka laci. Saudara buka laci. Lalu saudara lihat. Insya Allah sudah ada perubahan. Apa yang tertulis di sana tentu tidak akan pernah berubah.
tapi diri saudara yang berubah. Lihat kembali tulisannya, tercatat di sana ditulis, saya Mansur, utang saya 10 juta. Saya tidak punya rumah, tinggal di kontrakan yang sudah mau diusir. Saya tidak punya pekerjaan, di rekening tinggal 200 ribu, dan saya pun belum memiliki jodoh. Benarkah saya tidak berubah? Beda, hari ini saya berubah, karena saya menghafal satu ayat. Alif Lam Mim. Maka Anda harus jujur, tulis dong perubahan itu. Oh, hari ini saya hafal satu ayat, berikut terjemahannya. Dan saudara akan mulai senyuman menghias diri saudara. Balik ke mama. Tidak benar kalau tidak ada perubahan. Tidak benar. Ada perubahan. Sementara saudara tadi ada yang menulis, saya punya utang 1 miliar. Ada yang menulis, usaha saya bangkrut. Ada yang menulis, saya butuh modal. Saudara mengatakan, saya belum ada perubahan. Lo yang bener dong. Masa nggak ada perubahan? Lo lihat tulisan lo. Lo catat dong, perjalanan sejarahnya catat. Ternyata begitu kita catat, hari ini Mansur menghafal ayat pertama surah Alif Lam Mim Al-Baqarah. Subhanallah. Suratul Baqarah ayat pertama sudah saudara hafal. Apakah itu bukan perubahan? Perubahan saudara. Tips yang pertama untuk saudara berubah, hafalin Quran. 1 hari 1 ayat. Dan hafalkan juga terjemahnya. Saya tidak bisa baca Quran Ustaz. Cari teman yang bisa bacain ente Quran. Kalau ente bisa baca Quran, bacakan teman yang tidak bisa baca Quran. Lebih begini lagi. Tips yang ketiga. Yang kedua kan terjemahnya tadi. Yang pertama hafalin 1 hari 1 ayat. Yang kedua hafalin juga terjemahnya. Yang ketiga, khatamkan Al-Quranul Karim 1 hari 1 lembar. Khatamkan Al-Quran 1 hari 1 lembar. Habis subuhnya, saudara ngatamin Quran. Habis subuhnya, saudara ngatamin Quran. Tips yang keempat, khatamkan juga terjemahnya. Habis salat subuh nih, buka Quran. Ini insya Allah menjadi resolusi saya dan istri di tahun baru Hijriah. 1434 Hijriah. Mumpung masih tahun baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk buat orang-orang yang beriman di dalamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yakni mereka-mereka yang percaya dengan yang gaib, mendirikan salat, menunaikan zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka-mereka yang percaya dengan apa-apa yang Allah turunkan dan mereka mengimani hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di dalam petunjuk Tuhannya dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Shadaqallahul azim. Shadaqallah. Disiplin. Hafalin 1 hari 1 ayat, hafalin terjemahnya. 1
Saya belum nyampe tuh ngapalin terjemahnya. Insya Allah. Mengerti ya, tapi hafal tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, khatamin Quran 1 hari 1 lembar. Dan khatamkan pula terjemahnya 1 hari 1 lembar pula. Hari itu Pak, besok pagi cukup sampai di situ saja. Dan lihat nanti malam catatan saudara. Lagi-lagi catatan saudara. Enggak benar, enggak berubah. Catatan saudara berubah dong. Apanya yang berubah? Memang Mansur punya utang 10 juta. Masih tinggal di kontrakan. Tidak punya rumah. Rekening tinggal 200 ribu. Kuliah belum lulus. Tidak punya jodoh. Tapi ada catatan 2 di bawahnya. Saya sudah hafal ayat 1 berikut terjemahnya. Dan sudah menyelesaikan 1 lembar berikut artinya. Perubahan kalau bersama Allah seketika, Pak. Saudara kan bilang begini, nah kalau nggak real perubahannya, nggak lucu, ya terusin aja dulu jalan. Hari kedua, apalin. Zalikal kitabu, la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat mereka yang bertakwa. Apal, pergi sholat subuh, pulang, terusin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jangan lupa berikut terjemahannya. Cara bacanya seperti apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya dibaca, bukan pakai mata, tapi mata dan lisan serta telinga, hati serta pikiran. Sesungguhnya mereka-mereka yang kafir, sawa'un alaihim, sama saja. Andartahum, diberi peringatan, am lam tundirhum, atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan percaya. Qatamallahu, Allah mengunci, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, ghishawatu walahum adzabun azim. Satu tutupan, satu kuncian yang tidak bisa ada yang buka kecuali Allah yang buka, dan bagi mereka itu azab yang pedih sekali. Apa yang saya lakukan sampai saya menuju hotel yang saya bikin? Atas izin Allah mendirikan itu hotel. Sesungguhnya perjalanan ini, Pak, dimulai dari balik penjara. Saya buka Quran, ngapalin, liatin artinya, jalan terus. Mulai ketemu murid 1, 2, 3, 4 tahun 2003, kemudian buka pesantren 8 anak, terus jalan. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Sat. Tiba-tiba 20 hari ini lewat. 20 hari lewat. 1 juz 20 halaman. Hari ke-21. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib
yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Saudara akan kaget, nggak percaya. Coba lihat rekening saudara. Habis ngapalin ayat ke-21, oke? Dan menuntaskan lembar ke-21, matahari naik dikit, saudara lihat, cek ATM, dong. Udah ada 2 juta di sana. Tapi lihat catatannya, saya masih belum bekerja, masih tinggal di kontrakan, masih belum menikah, masih penyakitan, belum lulus kuliah, tapi mulai ada yang berubah. Apa? Rekening saya ternyata sudah ada 2 juta. Dari mana ya 2 juta ini? Buka dong catatannya. Ternyata hari ke-10 ada teman datang. Mas Jul, kalau nggak dicatat perubahannya, nggak bakalan berasa. Boleh dijajal, ngerepotin sih, tapi saudara kan bingung. Saya undang ke depan Mbak Anik, beliau pemilik warung steak and shake. Sekaligus saya minta didoakan acara malam hari ini menjadi acara tasyakurnya beliau, membuka cabang barunya di sekitar Malang dan Batu. Kita akan minta beliau bercerita bagaimana dia memiliki catatan-catatan ketika dulu dia memulai perjalanan warung 10 tahun yang lalu. Dan ketika beliau melihat, subhanallah, beliaulah yang insya Allah akan bercerita. Mbak Anik, silakan naik ke atas panggung. Oh, ada Mas Jody sekalian, Mbak Anik dan Mas Jody berdua. Mana Mas Jodinya? Ada Mas Jody? Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Mas Jody kita. Ayo Mbak, inspirasikan perempuan-perempuan muslimah supaya bisa maju, insya Allah. Allahu Akbar. Mas Jody sekarang sudah memiliki alhamdulillah kurang lebih 6 rumah tahfiz dari usahanya. Punya kurang lebih 160 anak-anak yang dibina menjadi penghafal Quran. Dan kita akan mendengar bagaimana kisah beliau 10 tahun yang lalu. Sekaligus mudah-mudahan ada kisah yang dikaitkan dengan pelajaran pada malam hari ini. Silakan Mas, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, warung steak and shake, Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu. Mungkin di Malang kita sudah punya, alhamdulillah ada 5 cabang. Bebek goreng Haji Slamet, Bebek goreng Haji Slamet yang baru kita buka, sudah ada 3 cabang. Kita akan buka lagi di Batu, warung steak dan bebek goreng Haji Slamet. Saya hanya mau berbagi sedikit saja tentang rumah tahfidz yang saya kelola. Jadi tahun 2000 itu saya mengawali warung steak and shake. Kemudian 3 tahun yang lalu kurang lebih saya sudah lepas dari manajemen warung steak and shake. Seperti tadi Ustadz cerita, saya dan istri saya itu mengelola rumah tahfidz. Rumah tahfidz alhamdulillah sekarang ada 160 santri. Di situ kita berdua yang terjun langsung mengelola, memanage rumah tahfidz beserta ustadz ustazah dan seluruh santri-santri kita. Ada beberapa perubahan ketika kita mengelola rumah tahfidz. Di saat saya sudah nggak mengelola warung steak and shake, Allah datangkan lagi rezeki yang lain rupanya. Jadi bebek goreng Haji Slamet itu Allah yang hadirkan Haji Slametnya. Nggak tahu ceritanya gimana, tahu-tahu saya ketemu sama beliau, saya kenal sampai akhirnya kita bisa buka bebek goreng Haji Slamet di Jogja.
Dari 1 cabang tumbuh terus 5 cabang sampai kita dikasih kepercayaan buat buka juga di Malang. Jadi saya tuh nggak mengelola, saya nggak ngurusin gitu. Tapi Allah yang hadirkan. Kita malah lebih banyak kesibukannya itu di rumah tahfidz sekarang ini. Jadi Masya Allah Ustadz, berkahnya dari Al-Quran. Benar tadi kata Ustadz, dari kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Saya juga mengajak seluruh karyawan-karyawan saya, ada 1.300 karyawan, kita ajak juga. Kita malah lebih banyak kesibukannya itu di rumah tahfidz sekarang ini. Jadi Masya Allah Ustadz, berkahnya dari Al-Quran. Benar tadi kata Ustadz, dari kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Saya juga mengajak seluruh karyawan-karyawan saya, ada 1.300 karyawan, kita ajak juga. Kita ajak juga mereka buat ikut menghafal Al-Quran. Rata-rata seluruh karyawan warung Stick and Stick itu sudah hafal 4 surat. Setiap 1 surat yang mereka hafal, mereka berhak 1 undian untuk berangkat umroh. Setiap tahun kita undi. Dan setiap hari mereka punya kewajiban di warung Stick itu buat ngaji 1 juz. Karena 1 outlet itu kita punya 15 karyawan, kita bagi aja. 1 karyawan 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar semua. Sehingga kita punya 56 outlet, kita bisa 56 juz setiap harinya. Jadi luar biasa sekali, subhanallah keberkahan dari Al-Quran ini Ustadz. Ternyata saya beberapa waktu ini mengkaitkan juga antara Al-Quran ini dengan bisnis saya dan istri saya jalani. Dan sekarang alhamdulillah selain bebek goreng Haji Selamat, saya juga ada usaha yang lain, warung penyet. Warung penyet di depan Taman Makam Pahlawan itu. Sekalian promosi Ustaz. Iya, nanti kita ikut mendoakan. Karena dengan mendoakan beliau, maka insya Allah mudah-mudahan ketularan jadi pengusaha-pengusaha. Amin, insya Allah. Beliau cabangnya sudah lebih dari 40-an, mungkin 50-an dengan brand-brand yang lain. Subhanallah. Ya, teruskan. Kemudian yang baru-baru ini Allah hadirkan juga beberapa usaha properti. Usaha properti ini Allah hadirkan tanpa saya harus pinjam uang ke bank. Jadi beberapa properti, diantaranya juga kita akan mengembangkan hotel juga dan apartemen juga. Itu tanahnya itu kita bisa bayar dengan kita angsur. Jadi ini berkah juga ini dari Al-Quran juga. Mungkin itu aja Ustadz yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Baik, dari Mbak Anik bisa nggak cerita, ada nggak tapakan-tapakan sejarah yang kira-kira begitu dilihat, oh dulu begini ya, gitu, sehingga perubahannya itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit akan saya ceritakan bahwa dulu saya memang basicnya sama suami ini nggak ada basic manajemen. Jadi ketika saya buka warung Stick di tahun 2000, itu hanya ada catatan-catatan kecil omset saja di situ. Ya kebetulan saya juga pembukuannya cuma sederhana, terus catatan itu hanya di selembar kertas. Dan ternyata saya simpan sampai sekarang tanpa sengaja Ustadz. Kalau Ustadz kan ada catatan sejarahnya, kalau saya tanpa sengaja saya catat dan tempo hari saya temukan ternyata di sana di awal-awal tahun 2000 itu omset saya sehari itu 20.000, 30.000 seperti itu. Dan tapi alhamdulillah setelah 12 tahun ini mungkin bisa beribu-ribu lipat kali dari omset yang di awal dulu. Allahu Akbar. Kalau 1000 kali lipat saja berarti itu 20 miliar.
Kalau 1000 kali lipat. Apalagi beliau bilang beribu-ribu kali lipat. Allahu Akbar. Insya Allah ini akan mengalahkan usaha-usaha kuliner kapitalis, insya Allah. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Maksudnya bukan begitu. Jadi gini Ustadz, kalau menurut saya berapapun omset yang saya terima, itu ketika itu bisa mencukupi kami semua, saya, keluarga saya dan juga karyawan, itu saya anggap itu sudah beribu-ribu kali. Subhanallah. Jadi catatan itu ada dulu. Catatan pertama-tama itu. Ada Ustaz. Subhanallah. Apalagi yang Mbak ingat, Mas Jody ingat? Ada nggak perjalanan sejarah yang tertulis, tergambar, terekam? Ya, saya tambahkan sedikit Ustadz. Jadi di awal-awal dulu ketika saya pertama kali membangun warung Steak and Shake, memang tadi benar cerita istri saya, selama setahun itu omsetnya seperti itu. 20.000, 30.000 itu selama setahun. Setiap hari seperti itu kita lalui dan alhamdulillah kita tuh nggak pernah mengeluh. Saya selalu bersyukur karena memang saya ngelihatnya pada saat itu nggak pernah ngelihat yang di atas itu, ngelihatnya ya teman-teman di sekitar. Jadi alhamdulillah, asal bisa buat makan aja. Tapi yang kita lakukan, yang saya lakukan pada saat di awal-awal itu, saya ingat sekali Ustadz, di awal-awal itu hampir setiap hari ba'da sholat maghrib itu saya selalu membaca surah Yasin Ustadz. Itu saya melihat ketika saya ke rumah saudara saya di Bandung, dia itu baca surat Yasin terus sudah sampai hafal itu. Kemudian saya lihat beliau, saya tersentuh, saya coba. Kemudian saya dengar tausiah Ustadz juga, saya coba ba'da sholat maghrib, saya baca surat Yasin terus. Kita jalanin terus seperti itu, alhamdulillah emang kelihatan perubahannya. Warung Steak and Shake di tahun kedua, ketiga, keempat sudah mulai dikenal dan sudah mulai rame. Itu tiap hari baca Yasin itu tiap hari. Subhanallah. Allahu Akbar. Mungkin itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Anik, Mas Jody. Kita aplaus buat mereka berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita hadiahkan beliau berdua doa. Cabang yang baru di mana? Cabang yang baru di Batu. Ayam penyet atau warung steak? Oh, bebek goreng dan warung Steak and Shake di Batu. Baik, kita hadiahkan Al-Fatihah buat usaha beliau. Mudah-mudahan yang mendoakan dengan ikhlas, tulus, semangat, yakin. Doa kita akan membantu beliau-beliau berdua dan seluruh keluarga besarnya. Maka saudara yang mendoakan akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan saudara-saudara adalah para malaikat-malaikat Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa lana amin. Makasih Mas. Sekali lagi kita berikan aplaus buat beliau berdua. Lihat ya, bacaan yang tidak berubah saja, Yasin tok. Yang menjadi polemik di luaran sana. Tapi sudah mampu mengubah mereka semua. Apalagi saya menawarkan kepada saudara-saudara semua, bacaan yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda setiap harinya. Tadi sampai mana? Ternyata Mansur sampai juz 2. Begitu dia lihat, cek, rekeningnya nambah 2 juta. Rumah masih ngontrak, belum bekerja, utang belum berkurang, tapi rekeningnya nambah 2 juta. Dia penasaran, dari mana ini duit 2 juta? Dia buka catatannya, ternyata ada yang datang Pak. Baru hari keempat dia ngaji, baru 4 ayat, 4 lembar khataman Qur'annya. Di sana ditulis, saya datang teman. Terus bilang, Mas, sampean kan nganggur. Bisa minta tolong tidak? Minta tolong apa? Jualkan nih Dakota saya.
Begitu. Ya. Berapa harganya? Ya, sepantasnya lah. Ya sudah, taruh saja situ. Nanti insya Allah saya coba akan berdoa sama Allah. Kok berdoa? Iya berdoa lah. Nah, kalau kamu berdoa doang, dari mana kamu bisa jual handphone saya? Ya kamu jalanlah, pergi ke toko mana, kamu tawarkan. Apa kata si Mansur tadi? Begini, kamu juga tidak ada yang nyuruh kemari. Tidak ada yang mengundang kamu kemari. Allah yang sudah membuat kamu itu kemari. Kalau Allah sanggup menghadirkan kamu sebagai penjual, kenapa Allah tidak sanggup menghadirkan pembeli? Oh iya, hebat juga kamu Sur ya. Ya. Masih saudara sama Yusuf ya? Oh. Ya dah, kalau gitu saya pergi kuliah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah catatan di hari keempat. Saya bawa buku. Mana buku saya? Itulah catatan di hari yang keempat. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ini buku barusan jadi, bisa di zoom Mas. Ini barusan jadi bukunya, semua bisa jadi pengusaha. Coba katakan bersama-sama, semua bisa jadi pengusaha, insya Allah. Ayo ulangi, 1, 2, 3. Lagi. Nah, buku-buku ini berasal dari catatan-catatan serpihan seperti itu. Ini buku yang berikut, ini baru juga keluar. Judulnya, Boleh Nggak Sih Ngarep? Ini buku sangat ditunggu insya Allah sama jutaan kaum muslimin di Indonesia. Seputar pertanyaan, boleh nggak sih sedekah itu ngarep, minta balasan, membatalkan pahala tidak? Apakah nanti jadi riya? Apakah jadi syirik? Dan seterusnya. Nih buku ini menjawab. Boleh nggak sih ngarep? Ini adalah catatan-catatan serpihan. Menjawab kemudian pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara semua. Saya bukan sedang berjualan, karena saya cuma bawa sepasang ini saja. Ini contoh bagaimana kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang saya tidak pernah sangka itu terjadi. Kembali ke Mansur. Ini buku ini insya Allah harusnya sudah mulai ada di toko-toko buku. Harusnya. Dan saya lebih pengen lagi saudara yang jualan. Jangan cuman jadi pembeli buku. Saudara yang jualan buku ini insya Allah. Nanti kita bicara di akhir. Mansur lihat catatannya. Hari keempat datang teman nitipin Dakota. Besok subuh hari kelima. Lembar kelima. Datang lagi temen. Hebat lu Sur. Kerja kagak apa kagak. Punya Dakota. Apa kata si Mansur? Bukan punya saya. Ini punya orang nitip. Dijual. Berapa Sur? Nah udah. Saya paling top pakai handphone yang 200.000. Ini harganya kalau second mungkin sekian kali, Sur. Iya kali ya. Ya udah gua aja yang bayar dah. Ntar dulu nih, berapa lu mau bayar? Dialog, deal, jadi. Di persen lah Mansur. Berapa duit di persen? 100.000. Ustadz, katanya 2 juta tuh di rekening. Kok 100? Lu lupa ya, itu baru hari kelima. Sedangkan hari di mana dia sadar duitnya 2 juta, itu di hari ke-21. Lihat apa yang Allah lakukan untuk Mansur.
Berita ini tersebar dengan sangat cepat. Kalau lo mau jual gadget, lo mau jual handphone, kasih Mansur. Cara jualnya aneh. Dialah penjual yang kalau barang datang malah masuk kamar. Apa? Katanya, kalau Allah bisa mendatangkan penjual, maka Allah bisa mendatangkan pembelinya. Orang kemudian ramai-ramai menitipkan kepada dia. Ada komputer bekas, ada yang lain-lain. Penuh satu ruang tamu. Inilah yang disebut dengan faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang lain mencari, aku yang mengantar. Sibukkan diri kalian dengan Quran. Aku yang bertanggung jawab atas seluruh nafkah kalian. Sebentar Ustaz. Kalau begitu Ustaz tidak mengajarkan orang berikhtiar, lo gila. Ngapal Quran cuma 5 menit, 10 menit. Lo gila. Ngatamin Quran itu paling lama juga 1 lembar itu 5 menit, 10 menit. Selebihnya hiduplah seperti orang-orang biasa. Bedanya, Allah will guide you. Allah akan membimbing saudara semua. Kenapa saudara tidak pernah mendapatkan jodohnya? Karena saudara tidak tahu kemana dan di mana. Begitu ketemu panggung, jadi. Siapa yang menunjukkan? Semua dialah Al-Hadi. Dialah yang memberikan petunjuk. Mansur bersyukur kepada Allah. Dia tidak berhenti. Dia terusin bacaan Qur'annya. Sampailah dia juz ketiga selesai. Masuk juz yang keempat. Kita baca bareng-bareng. Lan tanalul birra lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ingat cara ngatamin Qur'annya, baca seayat, artinya juga dibaca. Lan tanalul birra, tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian nafkahkan, Allah mengetahuinya. Dibaca tuh, berarti hari keberapa itu? Hari ke-61. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Assalamualaikum. Ada yang ucap salam. Assalamualaikum. Ada yang ucap salam. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Bentar ya. Lagi ngatamin Quran. Iya nggak apa-apa mas. Boleh tunggu di sini? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humul zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Siapa yang belum pernah pergi haji? Siapa yang belum pernah pergi ke Baitullah? Oke. Saudara tidak akan mendapatkan pengalaman eksotis selama saudara satu tidak baca Quran sama sekali. Yang kedua, baca Quran tapi tidak membaca artinya. Lihat Mansur. Peraturannya, setiap baca satu ayat, baca terjemahnya. Oke?
Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalik faulaika humul zalimun. Sampai nih ayatnya. Saya akan bacakan ayat ini. Saudara berdoalah kepada Allah agar apa yang terjadi sama Mansur terjadi sama saudara-saudara semua. Ayat yang berikut adalah ayat tentang Baitullah Al-Haram. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, Maha benar Allah, maka ikutilah agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sungguh dia bukan dari golongan orang-orang yang musyrik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibuat dialah Baitullah lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Baitullah itulah petunjuk buat alam semesta ini. Mansur meneteskan air mata ketemu ayat ini. Seperti apa Baitullah itu ya Rabb? Seperti apa Mekah itu ya Allah? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada jejak-jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebut dengan maqam Ibrahim. Mansur tidak mengerti tamu yang datang di pagi hari itu adalah malaikat Allah yang membawa berita tentang ayat ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang masuk Makkah, siapa yang masuk ke Baitullah kana amina, maka dia bakal tenang, tentram, ajab hidupnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak buat Allah atas semua manusia, kewajiban manusia atas Allah hajjul baiti, pergi ke Baitullahnya. Ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sanggup berjalan ke sana wajib hukumnya. Mansur menangis. Ayat ini kok kayak manggil-manggil ya. Dan dia baca tuh kan artinya. Ayat ini kayak manggil-manggil ya. Ya Allah, makasih 60 hari sudah. 10 juta utang sudah lewat. Kontrakan sudah ada jaminan terbayar. Jodoh memang belum datang. Rumah memang belum punya.
tapi rekening pun bertambah. Ya Rob, apakah saya akan bisa berangkat haji ke Baitullah? Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul azim. Selesai khataman Quran harian, terjemahnya juga dibaca, dia bergegas menemui orang yang memberi salam. Waalaikumsalam, maaf mas, lama nunggu. Enggak apa-apa, kamu dipanggil sama Simbah. Panggil sama Simbah. Iya. Apa ya? Mbah. Enggak, Mbah panjang umur. Pengen ketemu aja. Ya sudah, sebentar. Salin, naik motor lah berdua. Beda. Apanya yang beda? Bukan motor nitamu, tapi motor dia. Lihat catatan 3 bulan yang lalu. Mansur, 10 juta. Utangnya, penyakitan. Uang cuma 200.000 di rekening. Belum punya rumah. Kuliah belum lulus. Tidak punya jodoh. Nggak ada yang mau sama dia, nggak ada yang suka sama dia. Tapi hari itu dia boncengin orang dengan motornya sendiri. Allah karim, antallah. Dan perjalanan baru 3 juz lebih 1 halaman. Baru masuk juz 4 loh. Di depan Simbah, cium tangan, sungkem, ternyata sudah kumpul paman kanan kiri, bibi kanan kiri, dan ada orang tua pula di situ. Sur, yang lain nih pada kerja. Kamu doang yang tidak kerja. Mesem si Mansur. Rupanya sampai saat itu dia masih disebut tidak kerja. Padahal dia sudah menjadi bandar epet. Oh, cara Allah, Pak. Cara Allah. Nggak belajar, nggak punya kenalan, nggak punya koneksi, tak punya modal. Cara Allah. Ente tahu hotel, bangun hotel biasa. Ente dokter bikin rumah sakit biasa. Ente mekanik bangun bengkel biasa. Ente bekas pegawai superstore, manajer superstore, lalu buka supermarket biasa. Yang tidak biasa, Mansur Pak, ngopenin Quran toh, tapi Allah hadiahkan terus. Iya, saya memang tidak punya kerjaan, alhamdulillah, doanya saja. Nah ini Sur, mbakmu nih mau pergi umroh. Kami keluarga sepakat, bagaimana kalau kamu yang nemenin saja? Allah, barusan tadi dibaca ayatnya. Saya ketika memandang pertama kali Sulam, tukang bubur naik haji. Saksinya istri saya, kami berdua pegangan tangan, Bu. Kami nangis. Apalagi ketika saya baca tuh Quran. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di situ ditulis Ustadz Haji Yusuf Mansur. Demi Allah saya nangis saat itu. Tapi apa saya katakan kepada Allah? Berlakukan ayat itu untuk saya dan istri saya, ya Allah. Happening. Terjadi. Mansur unbelievable. Tadi pagi baca tuh ayat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi ternyata kemudian ayat itu menjelma. Setiap ayat itu punya malaikat-malaikat penjaga. Dan malaikat-malaikat penjaga itu yang akan mengiringi kita semua. Subhanallah. Bahkan
hatal kubur, sampai kubur kita nanti. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran akan menjadi syafaat buat mereka yang menjadi temannya Quran. Apa sih temannya Quran? Dengan saudara membaca Quran setiap hari, saudara sudah menjadi temannya Quran, tidak meninggalkan Quran. Catatan demi catatan berubah. Udah di ujung surah Ali Imran nih. Sudah di ujung surah Ali Imran. Kira-kira kalau juz 4 adalah hari ke-80 selesai. Ini hari ke-79. Ba'da subuh, sebelum subuh ayat ke-79, habis subuh lembar ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Terus berangkat sampai ayat-ayat berisi tentang doa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Dia baca artinya, ya Allah, kalau ada siang ada malam, ada laki ada perempuan, kenapa buat saya belum ada ya Rabb? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana, tangannya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Semua sudah dia dapatkan. Umroh sudah, rumah pun sudah, utang selesai, motor sudah punya, kios kecil di rumahnya pun sudah ada. Yang belum ada jodohnya, dibandingkan dengan lembar-lembar sebelumnya di hari pertama. Rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb, engkau tidak pernah menyalahi janji. Hari itu dia punya schedule, ketemu dengan jemaah umrohnya. Hari itu dia punya schedule, ketemu dengan kelompok umrohnya. Ketika pergi tidak ada tanda-tanda bakal berjodoh, tapi di reuni itu ada tanda-tanda jodohnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Imran selesai juga dia berkeluarga. Ali Imran itu keluarganya Imran. Dia menjadi Ali Mansur, keluarganya Mansur. Hari ke-80 sempurna perjodohannya. Fastajaba lahum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ba'dukum min ba'd
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند ربهم خير للأبرار. Khatamkan Al-Quran harian, berikut terjemahnya. Saudara akan menikmati perubahan itu. Silakan daftarkan diri saudara. Login sebagai santri resmi. Registrasi. Bayar sebagai sedekah saudara. Kemana Ustadz? Ke www.santritahfiz.com. Santritahfiz.com. DZ, tahfiznya DZ. Santritahfiz.com. Di sana ada ngapal Quran satu hari satu ayat dan ada khataman Quran harian yang langsung saya pimpin setiap harinya. Ustadz, saya ibu-ibu, saya kakek-kakek, nggak ngerti baca Quran. Doain supaya CD bimbingannya bisa segera ada di warung-warung terdekat di kota Anda, termasuk di Malang, Batu, dan sekitarnya. Insya Allah. Ini bukan sekedar khataman biasa, tapi ini khataman yang bakal mengubah saudara-saudara semua. Mulailah, dan saudara akan kaget dengan perubahan saudara-saudara semua. Untuk menikmati impian-impian saya. Atas izin Allah, saya merasa ini bukan impian saya doang, Mas. Pak, Bu, tapi ini impian semua. Karena saudara yang mendoakan saya tanggal 23 Mei tahun 2012 kalau tidak salah. Saya mengajarkan kepada saudara semua, dream, pray, and action. Dream, pray, action. Dream, pray, action. Coba kepalkan tangan saudara semua. Dream, pray, action. Mimpi, doa, dan bergeraklah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya panggil arsitek, tolong gambarin hotel. Di mana Ustadz? Nggak tahu, gambarin dulu. Karena saya pengen lihat seperti apa hotel saya nanti. Arsiteknya sahabat saya, dia mengerti betul impian saya. Saya gambarin Ustadz, yakin pasti jadi. Ternyata nggak jadi-jadi. Tapi kaget sekali saya ketika habis lebaran haji, saya silaturahim ke rumah saudara saya. Di sana kemudian saya berkenalan ulang dengan saudara saya sendiri. Apa dia bilang? Ustadz, saya punya hotel dekat bandara. Terjadilah kemudian malam itu transaksi. Ternyata Allah mempermudah pekerjaan saya. Allah tidak mau saya repot-repot, Pak, berdebu tangan ini. Allah tidak mau repot-repot saya berada di depan wali kota mengurus izinnya. Allah tidak mau saya berhadapan dengan warga juga mengurus izinnya. Nah, Allah pengen Allah yang selesaikan, Yusuf Mansur yang kemudian menikmati. Begitu saya datang, dak, subhanallah, hotelnya sudah jadi. Impian inilah yang saya share kepada teman-teman semua. Hotel ini saya jual, saya bandrol dengan harga 150 miliar. 150 miliar itu saya bagi menjadi 15 lembar patungan usaha. Satu lembarnya 10 juta rupiah. Hotel ini insya Allah, apartemen ini insya Allah
dijadikan hotel dan apartemen untuk haji dan umrah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membuat ini hotel menjadi berkah seberkah-berkahnya. Salam hormat saya buat keluarga besar saudara-saudara semua. Ma'assalamah, mulai perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.